Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau mereview suatu produk yang baru dari Proji Fahid atau produknya Fahid. Nah, untuk di produknya sendiri di sini yaitu hanya cuman buat sampel aja, jadi belum banyak stok. Nah, nama projinya tersebut yaitu ini E17TB, artinya TB itu yang ininya kecil nih, atau yang buat dudukan H4 atau H6 nya kecil. Nah, secara keseluruhan ini bentuknya hampir sama kayak punya Fahid S10, cuman kalau teman-teman mau teliti atau diperhatikan secara mendalam itu sangat beda jauh. Oke, sekarang kita bahas tuntas tentang Proji Biled E17 Pro. Dari depan atau dari fisik sama persis kayak S10, dan ada bracket universalnya. Ini yang kecil tuh bracket universal yang bisa dipasang di bracket H6 atau soket H6 atau soket H4. Nah, bisa dikanibal nih bagian belakangnya pakai punya H10 juga bisa, karena secara diameter sama dan ukuran bautnya pun sama. Nah, namun kalau teman-teman mau lebih teliti lagi, di sini ada perbedaan, yaitu terutama di bagian depan. Lensa sama-sama ukuran 3 inch, akan tapi di sini dia punya ini nih, lensa jenong, yaitu buat laser. Jadi Proji Biled E17 ini pakai lasernya beneran laser ya, bukan kayak S10. Jadi kalau S10 tuh lasernya masih semi atau dual core atau dua reflektor yang buat mantulin cahaya, atau kalau biasa kita bilang itu bowl, dua bowl. Nah, untuk S10 E17 ini di sini masih pakai single bowl dan lampu jauh berfungsi. Ketambahan lagi ini ada lasernya. Jadi kita mau ngaktifin lampu lasernya aja pada saat lampu jauh bisa, dan kita mau ngaktifin dua-duanya pada saat lampu jauh juga bisa. Nah, ini kelebihan dari S10. Nah, secara bentuk sama persis. Bagian belakang juga kalau dilihat sekilas nggak ada bedanya, tapi nah di sini S17 ini miliki sirip kayak gini. Jadi kalau untuk S10 kan polos, nah untuk 17 ini ya ada siripnya, bener-bener ini Proji mantap, pendinginnya banyak gitu ya. Jadi insya Allah jaminan lebih awet, karena pendingin, selain pendinginnya banyak juga dilengkapi dengan microfan atau kipas mini juga ya. Nah, sekarang kita bedah seperti apa dalemannya. Yuk kita buka satu-satu. Nah, untuk bagian depannya kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya antara S10 dengan E17. Untuk S10 sendiri di sini nggak ada lasernya kayak gini, tapi bowl di bagian dalam dan nggak ada tutup apa nih namanya nih, solenoid. Yang jelas ini plat, cut off-nya plat atau datar, dan model height-nya itu ke belakang. Ini pasti lebih awet daripada awet. Untuk lasernya sendiri ini teman-teman bisa lihat, ini bener-bener laser, bukan dual core atau double bowl ya. Nah, sekarang kita buka juga bagian bowlnya, apakah bener single atau double. Sekarang kita buka aja. Nah, ini sama persis kayak Biled S10 di bagian sininya sih, jadi buat pendinginnya sama persis, cuman dia bedanya ada tambahan yang buat lasernya. Dan untuk bowlnya sendiri juga sama, ini sama persis kayak Biled S10. Nah, ini
bener boulnya single, jadi emitternya pun cuma satu. Kalau S10 emitternya ada dua, yang satu buat low, yang satunya lagi buat high. Sekarang kita buka aja bagian boulnya biar teman-teman nggak penasaran. Nah nih teman-teman, ini boulnya sama dan bagian dalamnya jelas berbeda kayak punya S10, karena S10 dua bowl dan PCB nya juga warna putih. Untuk S17 ini pakai PCB warna biru dan bowlnya cuman satu. Kipasnya sama-sama menghadap ke depan. Nah ini buat teman-teman kalau yang mau pakai mobil atau buat di motor yang reflektornya gede, ini bisa dipakai tanpa bobok reflektor karena ini ada bracket universalnya dan sudah dilengkapin soketnya, yaitu soket buat H4 dan H6 atau H4 mini nih kalau nggak salah nih. Jadi lengkap untuk proses pemasangan. Sedangkan untuk bracket H4 sendiri pasti bagian ininya gede nih dratnya, atau kalau di sini ini namanya TB. Kalau yang ininya gede, ini bracket buat dudukan ini, di sini tulisannya HB. Jadi yang buat ininya lebih gede, pas buat dudukan H4. Nah ini sekarang kita bongkar juga bagian belakangnya. Jadi untuk retrofit yang reflektornya gede tapi pendek ke bagian belakangnya, ini masih bisa dilepas bagian sininya, jadi mengurangi dimensi atau ukurannya. Ini total 14 cm dari ujung lensa depan sampai ke belakang, dan jika ininya dilepas jadi 10 cm karena ini panjangnya 4 cm panjang bracket belakangnya. Nah nih teman-teman bisa lihat sama persis bagian belakangnya. Jadi kalau seandainya ganti spare part kipas pun pakai punya S10 PNP ya, atau nggak perlu ada rubahan sama sekali karena ukurannya sama persis, nggak ada bedanya. Jadi kalau mau pakai kipas high speed juga bisa, dudukannya pun sama, nggak ada bedanya. Biar teman-teman nggak penasaran nih, solenoidnya juga saya buka nih. Ini solenoidnya, dan ini untuk bagian isiannya. Oke, sekarang kita pasang lagi.
Nah, sekarang kita tes nyala tanpa lensa biar teman-teman tahu, jadi nyalanya nggak bareng pun bisa. Nah, ini nyala cuman bagian emitternya aja. Nah, ini nyala cuman emitternya aja, bagian lasernya belum nyala, bener-bener emitter doang yang nyala. Nah, sekarang kita tes emitternya untuk lampu lasernya. Ini teman-teman lihat ya, bagian lasernya nih yang ini. Nah, jadi ketika dapat power dia lasernya nyala. Jadi tanpa high atau lampu jauh ini nyala ya. Oke, teman-teman bisa lihat solenoidnya masih apa namanya, masih standby. Tapi ketika lampu jauh nyala, solenoid pasti gerak. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kalau mau dibikin nyala barengan bisa sih, tinggal kayak gini. Oh, bareng nyalanya antara solenoid dengan lampu lasernya nyala bareng. Jadi saya jelasin lagi untuk kabelnya. Ini kabelnya ada 4, yaitu warna merah, hitam, dan putih. Jadi untuk 2 ini sebenarnya buat lampu jauh. Ini bebas nih, mau naruh plusnya yang dimana aja bebas, nggak usah ketakut kebalik, karena kebalik pun tetap masih fungsi. Untuk lampu lasernya, kalau mau ngaktifin lasernya aja pas posisi lampu jauh, misalkan nggak pengen nyalain high-nya, bisa ini dikasih power aja, secara otomatis lampu laser akan menyala. Dan ketika pengen nyala barengan, nah ini yang standby untuk groundingnya atau minusnya, kemudian di salah satunya baru dikasih power ketika groundingnya sudah standby. Secara otomatis solenoid dan ini laser nyala barengan. Oke, sekarang kita pasang. Tes, kita masak dan merahnya plus. Nah, oke, hasil cahayanya begini teman-teman, sangat padat. Nah, ini ketika lampu dekat begini cahayanya. Nah, jadi untuk garis cut off nya sangat tajam sekali dan ada warna birunya. Kemudian untuk bagian bawahnya garis kuningnya nyata banget, jadi ini baru keluar, jadi tebelnya merata atau terangnya merata, walaupun secara keseluruhan memang bagian tengah ujung paling atas yang lebih terang dibanding bagian yang bawahnya. Nah, ini kelihatan jelas. Ini saya
Nah, ini secara keseluruhan memang hampir sama padatnya, tapi untuk bagian atas yang paling ujung atas ini memang lebih tebal daripada di bawah. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi. Nah, ini kan ada 2 kabel. Nah, ketika satu dikasih power, secara otomatis lampu lasernya akan nyala. Nah, ini warna lasernya kuning pekat ya. Nah, ini kita tes, kasih power kabel putih satu aja nih, yang satu nggak saya pasang. Ini akan nyala lasernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk lasernya nyala kuning pekat ketika salah satu dikasih power. Nah, ini yang satu nganggur, yang satu saya kasih power, nyala lasernya. Begitu juga sebaliknya, ini yang ini nganggur, ini dikasih power, tuh nyala. Intinya salah satu dapat power 12 volt, lampu laser akan nyala, jadi tanpa berbarengan dengan solenoid. Sekarang kita tes dua-duanya. Ketika lampu standby, masanya yang standby dan dikasih power 12 volt, yang nyala itu dua-duanya atau berbarengan. Misal ini yang putih standby groundingnya, kemudian yang ini satu dikasih power. Nah, secara bersamaan nyala high-nya atau lampu jauhnya dengan lasernya, jadi dua-duanya nyala secara berbarengan. Nah, kita tes lagi. Jadi kayak gitu ya teman-teman, untuk review nyala lampunya di dalam ruangan seperti itu. Nanti kita tes di luar juga. Nah, sekarang kita tes langsung di lapangan. Gini diangkat foto. Nah, ini hasil cahayanya sangat terang sekali. Nah, sekarang kita tes lasernya. Nah, ini ketika lampu low cuma nyala lasernya doang bisa. Nah, sekarang kita tes lampu ini. Masih posisi ngetes di lapangan kan, tapi beda tempat ya, atau beda arah. Jadi tadi mengarah ke kebun, sekarang masih di lapangan cuman mengarah ke tembok. Nah, ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini sangat terang sekali atau padat sekali cahayanya. Jadi cocok banget nih buat teman-teman yang mau pasang proji biled dengan reflektor yang gede. Ini sangat enak banget pasangnya, jadi nggak perlu bobok seperti misalnya kayak New Vision, Mega Pro, New Mega Pro, dan lain-lain yang reflektornya gede. Begitu juga dengan mobil yang reflektornya gede. Ini sangat enak banget masangnya di reflektor karena nggak perlu bobok-bobok bagian belakang reflektor. Jadi cukup dipasang braketnya, menyesuaikan. Jika pakai H4 tinggal plat H4 nya dipasang, kemudian dikunci dengan drat projinya. Ini buat teman-teman baru satu lampu aja terangnya udah kayak gini, gimana masang dua? Misal di mobil, mantep banget nih teman-teman. Buat motor yang pengen upgrade terang ya, ini sangat recommended. Cuman sayang barangnya masih belum ada banyak, ini baru buat contoh aja. Terus sekarang kita tes di jalan juga. 17 ya. Oke, sekarang kita tes di jalan raya atau di jalan, pokoknya di jalan Perpedan Raya. Nah, ini jalan rayanya Perpedan kayak gini. Seperti yang teman-teman lihat, ini di jalanan aspal aja masih kelihatan terang banget, masih nyata banget. Jadi nggak usah ragu lagi, seandainya stok udah banyak bisa buat rekomendasi
ganti proji biled yang sangat terang. Selain terang, buat lasernya juga jaraknya lumayan jauh, jadi cocok banget jika teman-teman touring jauh di daerah yang berkabut nih, disediain laser warna kuning, jadi insya Allah tembus kabut karena kuningnya kuning pekat. Nah ini high-nya terang banget ya teman-teman. Sekarang kita ganti posisi, yaitu mengarah ke jalan raya bagian lurusannya. Nah, biar teman-teman percaya nih, biar yakin bahwa proji ini nggak cuma sekedar terang tapi juga sorotannya lumayan jauh. Nah ini kayak gitu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.